Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rahul Subagio. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pengendalian atau seleksi kondisi di Golang. Yup, langsung saja. Mari kita mulai. Langsung saja kita buka kode editor kita masing-masing. Seperti biasa di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, di dalam folder Basic Go kita bikinkan folder baru lagi. Kita kasih nama seleksi kondisi. Enter. Dalam folder seleksi kondisi kita bikinkan file baru. Kita tulis kondisi.go. Enter. Kita close aja dulu ini. Seperti biasa kita bikin template-nya dulu. Package main, kemudian jadi saya jelaskan sedikit dulu tentang seleksi kondisi ini ya. Jadi seleksi kondisi ini itu biasanya digunakan untuk mengontrol alur program. Sama halnya dengan jika maka gitu. Kalau jika kita memilih ini atau jika kita input ini, maka yang terjadi seperti ini. Sama halnya seperti itu. Mungkin lebih jelasnya kita langsung ke programnya ya. Ini kita coba bikin program tentang nilai. Misal kita bikin variabel nilai integer. Kita bikin fungsi input dulu ya. Masukkan nilai. Kita pakai print aja supaya dia nanti nggak ke enter. Kita bikin fungsi inputnya. Scan. Nah, untuk di nama variabelnya di sini kita tambahkan di depannya itu ini dan baru kita masukkan nama variabelnya nilai x nilai. Setelah itu kita bikinkan pengendaliannya. Nah, pengendalian di Golang itu sama aja cara penulisannya di bahasa C++ kalau nggak salah. Cuman bedanya itu dia nggak pakai buka kurung tutup kurung gitu. Kita langsung aja kita bikin di sini. Ini ada autocomplete-nya, langsung tab. Nah, jadi dia langsung masukkan if, langsung kondisi. Kondisinya apa? Misal nilai sama dengan 10. Setelah nilai paling tertinggi, dia dapatkan grade, misal grade-nya itu sangat bagus. Nah, kemudian kita bikinkan lagi else-nya. Else if kondisinya seperti apa, kita kasih masuk sini nilai, misal dia lebih kecil, nilainya lebih kecil dari 10, lebih kecil dari 10, dan nilainya itu dia lebih besar sama dengan 5. Jadi kalau misal nilainya lebih kecil dari 10, misal 9 sampai 5 nilainya, maka dia akan masuk di else if ini. Dia masuk ke pengendalian yang kedua ini. Langsung aja kita bikin ininya, outputnya nanti apa. Misal bagus saja. Kita bikinkan lagi satu else if misal di sini nilainya lebih kecil dari 5 dan nilainya lebih besar dari 1. Gitu ya. Jadi dia yang keluarnya buruk. Oke, kemudian kita bikinkan else-nya. Jika dia tidak masuk ke semuanya ini, mulai dari 10 sampai ini dia else-nya, maka dia masuk ke else. Else-nya kita bikin, coba lagi. Nah, kita coba save, Ctrl S. Kita coba jalankan programnya, apakah bisa? Dan bisa. Kita coba input nilainya, misal kita masukkan nilai 8. Maka dapatnya bagus. Karena dia nanti masuk ke sini. Jadi programnya itu dia mulai mengecek dari atas dulu secara berurut. Dari if nilainya sama dengan 10. Jika dia false, nilai yang kita input adalah di sini misalnya tadi 8, maka dia di sini adalah false, maka dia langsung lompat ke else if-nya. Kemudian dia lihat di sini nilainya
dia lebih kecil dari 10, kan 8 tadi ya. 8 lebih kecil dari 10 ya. Benar ya? Jadi di sini true, dan dia juga lebih besar, 8 lebih besar sama dengan 5. Benar ya? Jadi true. Jadi dia masuknya di sini. Ketika kita input di sini menjadi misal 4. Nah, kita inputnya 4, maka 4 sama dengan 10 itu dia false. Kemudian dia masuk di sini 4 lebih kecil dari 10, true. Tapi dia di sini dia 4 lebih besar sama dengan 5, dia false. Jadi di sini dia false karena di sini pakainya dan. Kalau or dia bisa true. Tapi pakainya dan maka dia false. Kemudian masuk ke sini lagi else if-nya. Jika 4 lebih kecil dari 5, kemudian dia juga lebih besar, 4 lebih besar dari 1, maka dia true. Maka dia akan masuk di sini ke buruk. Kita coba ya. Kita coba jalankan lagi. Kita masukkan 4, maka dia hasilnya adalah buruk. Kemudian jika kita menggunakan di sini 0, kita masukkan nilai 0, maka nanti dia masuknya ke coba lagi. Kenapa bisa? Kita coba ya. 0 sama dengan 10 false. Kemudian di sini setelah false di sini maka dia lanjut ke selanjutnya. If selanjutnya 0 lebih kecil dari 10 true, dan 0 lebih besar sama dengan 5 dia false, maka false. Kemudian dia lanjut ke selanjutnya. 0 lebih kecil dari 5 true, dan 0 lebih besar dari 1 false, maka dia juga false di sini. Maka dia lanjut ke else-nya. Else-nya sudah pasti dia masuk ke else karena tidak ada lagi if-nya. Seperti itu. Jadi maka hasilnya nanti kalau kita masukkan 0 maka buruk yang keluar. Enggak, coba lagi. Kita coba running ya. Save dulu baru kita coba running. Nah, kita masukkan nilai misal tadi 0 ya, 0, maka coba lagi. Kemudian yang selanjutnya itu ada seleksi kondisi menggunakan switch case. Nah, cara penulisannya itu berbeda dengan if else, dan juga logikanya juga berbeda dengan if else. Jadi kita misal di sini kita ganti jadi switch case ya. Kita ganti jadi switch. Di sini ada autocomplete-nya. Ekspresinya ini ekspresi kita isikan dengan nilai. Nah, nilai. Nah, kondisinya ini ketika nilainya yang kita input berapa gitu. Misal kita input di sini 10, maka kondisinya dia akan mengeluarkan apa? Misal kita di sini keluarkan sangat bagus. Kemudian kita bikin case lagi. Case-nya misalnya di sini kita bikin 8. Maka yang keluar bagus. Kita bikin case lagi. Case-nya misalnya 5. Maka yang keluar buruk. Kemudian ada juga default. Coba lagi. Oke. Kita save, Ctrl S. Kemudian kita coba jalankan. Running. Masukkan nilainya, misal kita masukkan 10. Maka yang keluar sangat bagus. Kita coba lagi, kalau misalnya kita inputnya 8, maka yang keluar adalah bagus. Mungkin cukup sekian materi dari seleksi kondisi atau sistem pengandalian, if else dan switch case. Untuk pengembangannya bisa cari-cari lagi di internet, mungkin lebih lengkap. Dan jika ingin bertanya silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-temannya yang ingin belajar bahasa pemrograman Golang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.